Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab taharah. Di mana pada bab taharah ini kita akan membahas 2 KD kompetensi dasar, yaitu meyakini ketentuan bersuci dari hadas dan najis, menghayati kaifiah bersuci dari hadas dan najis. Dari 2 indikator ini kita akan membahas beberapa indikator. Yang pertama, pengertian taharah, alat bersuci, najis dan tata cara taharahnya, hadas dan tata cara taharahnya, bersuci dari kotoran. Amatilah gambar berikut ini. Baiklah, kita lanjutkan ke pembahasan taharah sesuai dengan materi yang akan kita bahas. Kata taharah menurut bahasa sama dengan an-nazafah, yaitu bersih, kebersihan atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, taharah ialah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti sholat dan tawaf, di mana kegiatan bersuci dari najis meliputi kegiatan menyucikan badan, pakaian, dan tempat. Sedangkan bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu, tayammum, dan mandi. Seorang muslim yang akan mengerjakan sholat wajib bersuci terlebih dahulu, baik suci dari najis maupun suci dari hadas, karena bersuci merupakan syarat sah untuk mengerjakan sholat. Dan selanjutnya, alat-alat yang dipergunakan dalam taharah terdiri dari 2 macam, yaitu air dan bukan air. Air yang dapat dipergunakan untuk bersuci terdiri dari 7. Yang pertama, air hujan. Yang kedua, air laut. Yang ketiga, air sungai. Yang keempat, air sumur. Dan yang kelima, air mata air, air salju, air embun. Sedangkan alat bersuci yang bukan air terdiri dari debu dan benda-benda kesat lainnya seperti batu, kayu, kertas, dan sebagainya. Ditinjau dari segi hukum, air terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, air mutlak atau tahir mutahhir. Air ini suci, menyucikan. Air mutlak ialah air yang bersih, air yang masih asli, belum tercampur dengan sesuatu benda lain dan tidak terkena najis. Air mutlak ini hukumnya suci dan dapat menyucikan. Dan yang kedua, air makruh atau air musammas. Air musammas ini ialah air yang dipanaskan pada terik matahari, ditempatkan pada logam yang dibuat dari seng atau besi, tembaga, baja, aluminium, dan yang sejenisnya. Air musammas seperti ini hukumnya makruh
air ini suci dan menyucikan, tetapi makruh dipakai karena dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu penyakit. Yang selanjutnya, air mustakmal. Air mustakmal ini hukumnya suci tetapi tidak dapat untuk menyucikan, karena air ini sudah berubah warna, rasa, atau baunya. Contoh, air kopi, air teh, dan lain-lain. Dan yang kedua, air suci yang sedikit atau kurang dari 2 kullah. Dan yang selanjutnya, air buah-buahan, air yang ada di dalam pohon, misalnya pohon bambu dan lain-lain. Yang keempat, air mutanajis atau air bernajis. Air mutanajis ialah air yang tadinya suci, kurang dari 2 kullah, tetapi terkena najis dan telah berubah salah satu sifatnya, misalnya warna, bau, atau rasanya. Air seperti ini hukumnya najis, tidak boleh diminum, tidak sah dipergunakan untuk wudu, mandi, atau menyucikan benda yang terkena najis. Baiklah, pada kesempatan ini mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.